Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Guru Toci. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang penggunaan listrik statis dalam teknologi. Selamat mengikuti. Yang pertama, penerapan listrik statis pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi pertama kali diciptakan oleh seorang pengacara bernama Chester Carlson. Pekerjaannya di kantor paten New York mengharuskannya untuk membuat banyak salinan dokumen penting, yang membuatnya cepat lelah dan bosan serta tidak nyaman karena ia menderita radang sendi. Pada tahun 1949, mesin fotokopi buatan Chester Carlson pertama kali diproduksi dan dipasarkan. Bagian-bagian mesin fotokopi. 1. Drum fotoreseptor. Drum fotoreseptor merupakan aluminium berbentuk silinder dengan lapisan fotokonduktif atau film yang sensitif terhadap cahaya. Bagian ini berperan untuk memantulkan proyeksi bayangan dokumen asli menuju kertas salinan. 2. Toner. Toner merupakan bubuk pewarna dari resin plastik yang sensitif terhadap listrik statis. Toner akan menempel ke drum fotoreseptor dan menjadi tinta ketika terkena panas. 3. Kabel corona. Kabel corona adalah kawat tipis yang berperan melepaskan muatan listrik untuk menarik partikel toner ke drum sehingga dapat memproyeksikan gambar atau pola di atas kertas. 4. Lampu scanner. Lampu ini berguna untuk menerangi dokumen yang akan disalin dengan sinar ultraviolet dan menghantarkannya menuju lensa. 5. Automatic Document Feeder merupakan komponen yang memungkinkan proses fotokopi berjalan secara otomatis. 6. Fusser atau heater adalah unit yang terdiri dari dua roll yang dipanaskan, berfungsi untuk menempelkan toner pada kertas. Cara kerja mesin fotokopi memanfaatkan prinsip-prinsip listrik statis dan fotokonduktivitas. Pertama, bagian mesin fotokopi yang bernama drum fotoreseptor dialiri daya listrik sehingga bermuatan negatif. Komponen drum memiliki lapisan fotokonduktif yang akan menjadi konduktif ketika terpapar cahaya. Tahap berikutnya adalah penyinaran dokumen yang ingin disalin dengan laser. Pada tahap ini, bagian dokumen yang berwarna putih akan dipantulkan dengan cahaya kepada drum dan menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian dokumen yang berwarna gelap atau hitam akan tetap bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel toner bermuatan positif ditempelkan ke bagian drum yang bermuatan negatif. Toner kemudian dipindahkan dari drum menuju kertas kosong. Muatan negatif diaplikasikan pada kertas sehingga dapat menarik toner bermuatan positif. Setelah itu, kertas akan melewati roll yang telah dipanaskan atau melelehkan toner sehingga dapat menempel pada kertas. Terakhir, mesin fotokopi akan membersihkan drum dari sisa toner dan mulai mempersiapkan untuk proses cetak selanjutnya. Yang kedua, penerapan listrik statis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis pada cerobong asap berfungsi untuk membersihkan gas buangan yang keluar agar tidak mengandung partikel-partikel berbahaya yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Pada saat asap kotor melewati kawat, partikel-partikel abu akan bermuatan negatif. Pelat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan.
Dengan demikian, udara yang keluar dari cerobong akan terbebas dari partikel-partikel yang akan mencemari udara. Yang ketiga, penerapan listrik statis pada proses pengecatan mobil. Pada ujung alat penyemprot dihasilkan partikel-partikel bermuatan listrik dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Material cat didorong dengan udara dan saat melewati ujung nozzle, material cat akan menangkap sebagian muatan tersebut sehingga material cat menjadi partikel bermuatan listrik. Permukaan mobil yang akan dicat diberi muatan yang berlawan dengan muatan cat sehingga butiran-butiran cat akan ditarik oleh muatan yang ada di permukaan mobil secara merata. Proses pengecatan seperti ini dapat dilakukan oleh robot dan proses penyelesaian sangat cepat. Hasil pengecatan sangat rata dan sangat terkontrol. Jumlah cat yang digunakan tidak berlebihan dan sangat akurat sehingga ekonomis, dan limbah yang diproduksi pun menjadi sangat sedikit. Demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.